Biar kita kakak ini tahu. Teman-teman yang baru pertama kali datang. Oh, Kirana. Kirana baru pertama kali. Bisa tolong di-unmute dulu? Iya. Iya, oke. Biar kakak-kakaknya di sini pada kenal semua. Kirana, sekolah di mana Kirana? Permai Plus. Di mana? Di Permai Plus sih. Oh, Permai Plus. Kelas berapa Kirana? Kelas 6. Oh, kelas 6. Oke. Makasih ya Kirana ya udah datang. Oke, teman-teman ini teman baru kalian namanya Kirana. Lalu ada lagi nggak nih? Rina tuh siapa ya? Rina. Teman-teman, yang namanya Rina tolong dong. Oh, Bina Iman. Maksudnya dari Bina Iman. Oh, ya ampun. Oh, Rina dari Bina Iman. Rina ya. Selamat datang, Rina. Halo, Ci. Tolong dibuka kameranya dong, biar yang lainnya teman-teman remaja di sini juga tahu. Oke, halo Purici. Renata. Halo, Kak. Halo semua. Yose juga ada. Oke, Clarence, Catherine. Oke. Semuanya ada di sini. Bentar lagi kita mau mulai ya. 10.40 ya. Kita mulai ya, 2 menit lagi. Kita doa. Oke, Catherine. Ada Priscilla Amanda. Oke. Teman-teman, Ciyogi mau nanya. Teman-teman udah pada ini belum sekolahnya? Udah ada yang pada mulai tatap muka nggak? Apa masih online? Di sekolah saya cuma setengah baru tatap muka. Gimana Selin? Sorry. Baru setengah yang tatap muka Kak katanya. Oh, baru setengah. Oh, oke. Yang mana yang lebih teman-teman suka tapi offline atau online? Ada yang lebih suka offline? Mungkin? Atau siapa yang lebih suka online kalau bisa kelas? Kalau online kan siapa tahu bisa tampil tidur-tiduran di rumah. Ayo, mana nih yang lebih suka tuh? Covid tanya, lebih suka online atau offline? Kalau offline bisa ketemu teman-temannya langsung. Mana nih teman-temannya? Pada nggak jawab ya? Masih pagi kali, pada baru bangun. Oke, udah 10.40. Bentar lagi kita mau mulai doa. Oke, sebentar. Oke. Teman-teman, kita mau mulai doa. Tolong dibuka dong kameranya. Jose, tolong ya. Jangan ditulis-tulis ini dulu. Jose. Halo. Iya. Selamat pagi, Jose. Nah, yuk teman-teman yang lainnya, tolong dibuka kameranya. Kita mau mulai dengan doa. Ya, yuk. Iya, Dev udah ada nih, udah buka kameranya. Makasih Dev, Queen, Purici, Kirana, Safe juga. Carlita, Angeline, Clarence, Evelyn. Yuk dibuka dulu kameranya, kita mau doa. Iya, Jose juga dong, Jose. Kita mau doa dulu, yuk dibuka kameranya dulu. Renatan mana Jonathan? Ray? Jonathannya di mana? Apa satu itu berdua? Yuk yang lainnya Cleo, Clarence. Ayo dibuka, kita mau doa nih. Kalau nggak kita nggak mulai-mulai loh. Iya, makasih Cleo. Wah udah lama nggak ngeliat Cleo nih. Halo Cleo, apa kabar? Baik. Udah lama nggak ngeliat teman-teman, nggak ngeliat Cleo, Clarence juga. Oh, Jojo lagi join Zoom. Oke. Catherine. Ayo, yang lainnya. Kita mau mulai.
Kalau nggak kita nggak mulai-mulai loh. Cleo kenapa ditutup lagi? Kita mau mulai doa dulu ya sayang. Oke, ayo Catherine, Angelin. Jose, dibuka dulu dong kameranya. Ayo, Ray. This is my original video. Jose, ayo. Biar cici-cicinya bisa ngeliat nih. Teman-teman juga ngeliat Jose. Evelyn, Amanda, yuk. Kita mau mulai. Kita mau mulai. Yuk, teman-teman. Ayo dibuka kameranya. Kalau nggak, kita nggak mulai-mulai loh. Nggak mulai-mulai nanti sampai sore. Kayak gini terus. Ayo. Pada nggak mau ya? Pada nggak mau mulai? Ayo, Renatan. Oh, Zoom crash. Oke, Rey, nggak apa-apa. Oke, Amanda. Amanda. Oke, sekarang kita mau mulai doa. Siapa yang mau mimpin doa? Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Kan katanya remaja, nggak boleh ditunjuk nih. Kalau nggak, Ciyogi terpaksa menunjuk. Ayo, siapa? Sukarela. Siapa yang mau doa? Ayo, pada nggak mau? Evelyn mau? Mimpin doa? Nggak bisa sih. Ayo, siapa? Safe, Dave, Clarence, siapa yang mau mimpin doa? Yogi sebutin aja dah namanya satu-satu yang mau silakan. Ayo, kalau nggak mulai-mulai nih udah 4 menit loh. Udah 10:44, udah lewat 4 menit masih belum ada yang mau mimpin doa. Ayo siapa? Elizabeth ya? Oke nggak Elizabeth? Oke nggak? Ya? Iya. Oke, wah. Bagus, Elizabeth. Oke. Elizabeth. Oke, Elizabeth. Di-unmute dulu, Elizabeth. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami ingin membina imam. Lindungilah orang tua kami yang sedang bekerja di luar sana. Dan lindungi orang-orang yang sedang bekerja di luar sana juga. Semoga corona ini cepat hilang agar kami bisa beraktivitas dengan normal lagi. Ya Tuhan, tolong sembuhkan orang-orang yang sedang terkena corona, agar corona ini cepat hilang. Ditutup dengan Bapa kami atau Salam Maria atau kemuliaan. Boleh pilih yang sedang. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. di antara wanita dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Elizabeth. Nggak apa-apa. Wah, tuh Elizabeth bisa. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Yogi akan share lagu. Ini lagu pembukanya. Teman-teman pasti ada yang udah pernah nyanyi lagu ini. Nah, sebentar ya. Kelihatan nggak tuh? Ya. Kelihatan lagunya? Videonya kelihatan nggak? Kelihatan? Oke. Nah, yang bisa nyanyi ikut nyanyi ya. Keluar ini suara sih. Oh, tunggu. Wah, Joginya kelupaan. Kelupaan share ininya, suaranya. Oke, nah ini dia. Ya.
Oke. Nah, kali ini teman-teman ada yang udah baca flyernya? Ayo. Siapa yang akan membawakan firman kali ini? Ayo. Saya. Ya, Jonathan. Siapa? Coba. Udah baca belum flyernya? Siapa yang akan membawakan firman? Kak, siapa? Jonathan, Renatan? Ih, jangan-jangan nyontek dulu ya. Enggak. Gimana? Jangan dong, nggak boleh dong. Ayo. Enggak. Yang membawakan hari ini itu Markus. Siapa? Ayo. Cimonik. Iya, benar, Safe. Nah, kali ini sedikit menarik dan sangat menarik. Kenapa? Nanti teman-teman akan lihat karena Cimonik yang bawain. Nah, nggak panjang lebar karena waktunya udah mendesak. Ciyogi serahkan ke Cimonik ya. Silakan Cimonik. Oke, thank you Yogi. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Halo, selamat siang. Nah sekarang Kakak Monik mau share dulu ya. Udah kelihatan belum? Masih loading. Kalau udah boleh. Oke. Sudah. Oke, nah sekarang kita mau baca Injil hari ini nih. Kakak Monik boleh minta tolong ya. Teman-teman baca nih. Ada siapa yang mau baca per satu ayat? Oke, Selin ya? Saya. Oke, Selin sama siapa itu tadi? Jonathan, Kak Moni. Jonathan. Oke, Selin baca ayat yang ganjil ya. Jonathan ayat yang genap. Oke? Oke. Oke, dimulai dari Selin dulu. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih-Nya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau dapat memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Jonathan, bisa lanjut? Mendengar perkataan itu, ia jadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid
mereka semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus pada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anak, atau ladangnya. Ya, oke. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Oke, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih Selin, terima kasih Jonathan. Oke, adik-adik. Nah, sekarang Kakak Monik mau cerita nih tentang Injil yang sudah dibacain sama teman tadi, sama Jonathan, sama Selin. Oke, nah adik-adik boleh dong disiapin Alkitabnya nih. Kita mau sambil buka Alkitab ya, yang Markus. Tadi Markus 10 ayat 17 sampai 30, biar sambil kita bacanya bisa sambil cerita. Bisa ngeliat, oke? Nah, jadi hari ini bacaannya Yesus jalan kehidupan kekal nih. Tadi kan dicerita tadi, ada orang kaya yang bertanya ke Yesus, guru yang baik, bagaimana sih cara menuju kehidupan yang kekal ya? Nah, orang kayanya nih yang mana nih? Baju mana nih kira-kira? Yang baju merah. Yang merah ya, ada cincinnya, bajunya merah, ada topinya ya kan. Nah, ini orang kaya ini bertanya pada Yesus, gimana caranya? Lalu Yesus menjawab nih, yang pertama dengan apa nih? Yesus bilang, taatilah 10 perintah Allah. Ada di ayat 19. Coba, ada apa aja nih? Segala perintah Allah, jangan apa? Coba dibuka Alkitabnya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini hak orang lain, hormatilah ibu bapamu. Teman-teman ada yang hafal nggak 10 perintah Allah di sini? Ayo, ada yang hafal nggak? Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa kita harus menaati nih perintah Allah. Ada di 10 perintah Allah. Terus di 10 perintah Allah, itu juga kita disuruh untuk berdoa kepada Allah. Terus juga teman-teman sering ya mengikuti Ekaristi. Kita ikut misa di gereja kalau dulu, sekarang secara online, lewat laptop, ya di rumah masing-masing. Nah, ini perintah Yesus untuk menuju ke kehidupan yang kekal. Seperti dalam 2D 2K, ada tuh yang tentang doa dan kurban. Di sini Tuhan bilang kita harus berdoa, kita harus berkurban, kurban waktu untuk Tuhan, untuk Allah, untuk pelayanan kita. Nah, tapi kata orang kayanya apa? Orang kayanya bilang apa? Tuhan, saya sudah melakukannya. Nah, terus Tuhan bilang, ada lagi yang belum kamu lakukan nih. Nah, nih lihat ya. Ini pasti teman-teman udah tahu dong ada gambar apa aja di sini yang udah teman-teman sering lakuin nih. Ada apa aja? Boleh dong dijawab Elizabeth atau Furici atau Dave? Jose? Oke, berdoa, membaca Alkitab, menyembah Tuhan, atau boleh juga dibilang
mendengar apa susah dibilang. Ada ya di gereja ya. Habis itu percaya Tuhan Yesus. Iya betul. Nah, thank you Jose. Terus Oh, juga jadi orang kaya itu malas melakukannya. enggak, orang kayanya sudah melakukannya tadi. Nah, tapi kata Yesus nggak cuma cukup itu doang gitu. Nah, Harus lagi banyak kali. Ada cara kedua, Jose. Nih, cara keduanya apa? Cara keduanya, katanya Yesus, jualah harta milikmu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin dan ikutilah aku. Nah, tadi kan ini orang kayanya ini, dia banyak ya hartanya. Makanya Tuhan bilang, kamu juga harus peduli. Iya, kamu juga harus peduli sama sesama kamu. Sesama, kan banyak ya kita lihat, apalagi sekarang lagi COVID, banyak orang yang lagi sakit. Nah, itu kita harus peduli kepada sesama kita juga. Itu juga salah satu cara untuk mengikuti Tuhan Yesus. Di 2D2K ada tentang dharma sama kesaksian. Nah, ini yang Tuhan Yesus juga ingin kita melakukannya. Nah, tapi harta ini apa sih? Harta yang ada di Injil ini, yang disuruh jual ini apa? Ini itu adalah keegoisan manusia, keserakahan. Karena mereka mau terlalu banyak, habis itu terlalu banyaknya itu sampah. Betul. Karena memakai satu barang, habis itu memakai barang, habis itu barang. Iya. Semuanya dipakai, beli lagi nggak dipakai ya kan, jadi sampai banyak gitu kan. Nah, harta yang dimaksud Tuhan ini, yang Tuhan suruh jual itu keegoisan manusianya. Kita sering kali serakah, kayak misalnya terlalu banyak, padahal udah punya mainan banyak, sampai masuk gudang, mainannya udah berdebu, tapi kakak Monik nggak mau bagiin. Karena kakak Monik serakah, udah itu kan punya aku, biarin aja. Padahal banyak banget teman-teman di luar sana yang nggak punya mainan. Padahal kita bisa bagiin mainan-mainan kita ke teman-teman yang ada di panti asuhan, atau baju-baju kita yang di lemari udah pada penuh. Nah ini nih yang Tuhan mau kita untuk bagikan kepada sesama kita. Juga addicted manusia, teman-teman tahu kan addicted itu ketergantungan. Jadi terlalu ketergantungan kayak handphone nih. Main terus, nggak inget waktu. Itu kan jadi addicted. Mengapa nggak sih bilang harta ini apa? Iya, ini karena kalau di Injil kan orang itu orang kaya. Nah, dia banyak hartanya. Kalau kita kan nggak juga selalu tentang harta, tapi tentang ini, tentang keserakahan kita sebagai manusia, kayak gitu. Nah, sebenarnya Yesus ini tidak membenci orang kaya, atau Tuhan Yesus ini tidak membenci harta. Tetapi yang tidak benar ini apa? Yang tidak egois benar dan serakah. Yes, betul banget Jose. Bisa dibaca. Egois itu apa? Egois itu serakah, selfish, kayak maunya udah ini punya aku gitu, nggak mau peduliin orang lain. Yang penting aku makan yang banyak aja. Oh, peduli sendiri. Iya, peduli dirinya sendiri, nggak mempedulikan orang lain. Juga semuanya kasih sendiri, habis itu peduli sendiri saja. Jadi yang orang miskin, orang lemah atau normal itu tidak dibagikan. Tidak dibagi. Karena begitu. Betul banget. Nah, itu ya. Sering pas saya kecil begitu, tapi setelah saya kelas 4 baru tahu apa itu ini. Wah, berarti Jose sudah perlahan-lahan berubah ya buat belajar untuk nggak egois ya, untuk nggak serakah, untuk berbagi ya. Oke. Hanya itu. Kalau sudah tidak cukup mau, habis itu bilang nggak boleh. Tiap hari dapatnya paling sedikit. Habis itu yang paling saya itu tidak suka itu mengalah. Oh iya, nah itu juga hampir setiap hari harus mengalah. Oh iya, itu kita juga kalau mengalah kita jadi punya hati yang baik. Kita bisa belajar untuk mengalah. Itu bagus Jose. Itu juga salah satu biar kita nggak egois, biar kita nggak serakah ya. Thank you Jose. Nah ini adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu bukan bilang harta itu jahat atau apa, tapi Tuhan Yesus
menyarankan kita untuk gak egois, mengingatkan kita untuk berbagi kepada sesama kita. Nah, coba adik-adik coba sebutin dong di sini ada apa aja. Bentar, masih mulai. Nah, coba siapa yang mau nyebutin? Ada apa aja? Instagram, TikTok, Ya, Instagram, Instagram. Ada TikTok, Instagram, apa tuh? Mobile Legends. Bu, boleh saya tanya kok Instagram dan TikTok itu juga adiktif? Iya, nanti Kakak Monik jelasin ya. Nah, oke. Nah, benar. Tadi adik-adik pasti udah sering ya main. Saya tidak pernah lihat TikTok atau apa. Ini hanya satu game. Saya pernah main CS:GO tapi ya nggak terlalu. Only play a game. Aku pernah main Counter Strike Global Offensive tapi ya kayak nggak terlalu sering. Sebenarnya Bu, nggak main PUBG, Instagram atau TikTok atau apa gitu. Nah, oke. Jadi, nah, mainan-mainan ini tuh bukan tidak baik. Bukannya nggak boleh main sama sekali. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan nih dalam Injil ini bahwa kita nggak boleh egois. Bahwa kita harus ingat waktu. Nggak boleh sampai addicted. Baru tahu artinya apa, Bu. Ya, bentar ya. Bu, salam, Bu. Oke, tadi Kakak Monik ini. Nah, sama nih, games ini tuh bukannya nggak baik atau nggak boleh main. Tapi adik-adik, teman-teman semuanya nggak boleh jadi egois. Nggak boleh main HP, terus main game, terus sampai nggak lihat. Wah, ternyata mama papa lagi sibuk nih. Teman-teman bisa bantuin kan? Kalau misalnya teman-teman terlalu addicted, main game terus, sampai nggak ingat waktu, atau nge-scroll TikTok terus, atau Instagram yang buat cewek-cewek. Nah, ini yang bisa jadi tidak benar. Makanya, kalau adik-adik kan udah dikasih waktu. Kalau main game itu pas weekend. Itu udah puji syukur banget, udah puji Tuhan. Bukannya mami papi mau ngelarang. Tapi, biar adik-adik itu nggak serakah. Biar adik-adik ingat sama sesama. Bisa lihat suster lagi sibuk nih ngurusin yang lain. Tapi adik-adik handphonenya begini, terus nyuruh-nyuruh. Tolong ambilin ini, tolong ambilin ini. Nah, itu kan jadi tidak baik. Padahal susternya lagi sibuk, atau mami papi lagi sibuk. Karena teman-teman fokusnya main game, teman-teman nggak lihat nih sekitar teman-teman. Jadi, kalau misalnya udah dikasih waktu buat main game itu pas weekend, nah teman-teman harus belajar untuk meluangkan waktu. Harus janji nih, main cuma sampai jam berapa. Jangan sampai mainnya nanti jam 10 deh, terus nanti main lagi sampai jam 11 deh, sampai jam 12. Terus habis itu besoknya bangunnya kesiangan. Nah ini, ya adik-adik ya, jangan sampai lupa waktu. Oke? Main games itu boleh, tapi nggak boleh sampai kita jadi serakah sampai lupa waktu. Oke. Nah, next. Bentar, kepencet. Oke. Nah, harta ini bisa menjadi berkat atau bisa menjadi sarana kita untuk mengikuti Yesus ke kehidupan yang kekal. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi kepada sesama kita, menolong sesama yang membutuhkan, menolong orang yang kesulitan. Tapi kalau misalnya adik-adik belum punya uang, gimana? Gak apa-apa, gak selalu tentang uang. Tapi teman-teman bisa memberikan perhatian teman-teman. Kayak apa? Kayak misalnya ada punya teman yang lagi berduka, itu kita bisa kasih perhatian dengan cara kita telepon, atau kita tanya kabarnya, kita hibur, atau juga dengan waktu. Kalau waktu kita bisa nih menyisihkan, misalnya lagi main game, tapi kita taruh dulu handphone. Terus kita lihat,
ih mami lagi beresin kamar, kita bantuin yuk. Atau papi lagi beresin barang-barang, kita bantuin. Nah, juga bisa dengan itu. Lalu juga dengan ide. Teman-teman kan semua udah gede ya, udah remaja, udah pintar-pintar. Banyak banget nih pasti ide-idenya. Kalau misalnya offline, nanti udah nggak ada pandemi, bisa nih idein ke panti asuhan, ketemu teman-teman di sana. Adik-adik bisa ajak main, pakai ide-ide adik-adik. Terus keterampilan. Di sini siapa yang bisa main piano? Ada nggak yang bisa main piano? Atau nyanyi? Atau apa ya, menggambar? Nah, adik-adik bisa nih pakai keterampilan teman-teman semuanya buat menghibur orang, buat berbagi, buat nyanyi-nyanyi lagu rohani, biar teman-teman yang lain jadi sukacita. Terus senyum. Coba dong Kak Monik mau lihat senyumnya adik-adik. Senyum itu penting loh. Coba Selin. Senyum dong. Nah, Jonathan jangan melotot dong. Takut dong Kak Monik. Nah, senyum. Oke. Nah, senyum ini juga penting banget loh. Walaupun simpel, walaupun hal kecil ya. Tapi kalau misalnya adik-adik itu senyum, itu bisa bawa sukacita. Kalau misalnya minta tolong ke orang sambil mukanya cembetut, itu kan bikin orang jadi sedih. Suster, tolong ambilin ini dong. Nah, kayak gitu kan jadi sedih. Kalau misalnya kita pakai senyum, kita sopan, nah itu bisa menghibur orang lain juga. Sama yang terpenting itu kasih. Nah, coba dong, Kakak Monik mau dong minta, nih sebutin ada gambar apa aja di sini. Banyak nih. Pizza, iya di sharing ya. Pizzanya berbagi makan. Terus apa lagi? Jose, Dave? Membantu menanam. Membantu teman yang datang. Membantu menanam. Oh iya, menanam pohon. Kalau mama orang suka muda menanam sedang pohon, membantu orang yang lebih tua. Membantu opa, oma, kakek, nenek Saling ya. berbagi. Betul, berbagi. Berbagi ada yang baju, ya ada berbagi buku, ya. Bisa juga berbagi uang sedikit dari uang jajannya adik-adik buat orang-orang yang di jalan atau yang di mana, ya kan? Nah, ini salah satu, ini banyak banget nih contoh yang bisa kita lakukan untuk kita mengikuti Tuhan dengan cara berbagi kepada sesama. Oke. Nah, mengikuti Yesus juga bisa dengan ini nih. Ini bagus banget loh ayatnya. Coba adik-adik lihat dulu dong sambil dibaca ya. Ini Markus 10 ayat 18. Tuhan Yesus bilang, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, ini di sini Yesus menunjukkan kerendahan hati. Padahal Yesus kan udah juru selamat ya. Tapi dia bilang, semuanya itu tuh yang baik hanya Allah saja. Jadi di sini kita nggak bisa nih mengandalkan kekuatan kita aja. Tapi kita harus menyertakan Allah di setiap hidup kita. Makanya kita selalu berdoa. Kalau misalnya nih, tadi Jose misalnya bilang, harus disuruh ngalah. Nah, itu Jose bisa melibatkan Tuhan Yesus. Bisa melibatkan Allah. Ajak Allah tolong bantu Jose supaya Jose bisa mengalah. Bisa tidak egois. Ya, itu. Oke. Nah, semua ini ada nih dalam 2D sama 2K. Apa aja? 2 doa, 2 dharma. Doa, dharma, kurban, kesaksian. Betul. Doa, kita berdoa kepada Tuhan. Dharma, kita berbagi kepada sesama kita. Kurban, kita kurbankan waktu untuk berdoa, untuk mengikuti Ekaristi. Kesaksian, juga kita mau berbagi nih kepada sesama kita. Kita kan dapat berkat, kita saksi, kita cerita ke teman-teman kita tentang kebaikan Allah. Nah, itu dia teman-teman. Semoga yang kakak sharing bisa berguna nih, biar teman-teman semuanya bisa belajar untuk peduli kepada sesama, apalagi di saat
pandemi kayak gini banyak orang yang kesusahan. Nah, adik-adik boleh dong dicatat, ini ada pertanyaan buat adik-adik semuanya. Nanti kita bisa sharing. Oke? Boleh ya dicatat dulu. Atau nanti kakak sharing di chat. Dicatat ya semuanya sambil bisa dijawab. Spam dulu. Oke. Nih kakak udah sharing di chat, kolom chat. Udah pada dicatat atau di screenshot juga boleh, di foto juga boleh. Oke. Oke, Queen. Itu apa? Telur. Jawabannya apa? Udah, tanya udah. Nggak dijawab. Cuman jawab sendiri. Nanti kita akan sharing-sharing ya sama pertanyaan ini. Nanti Kak Yogi jelasin ya. Oke, adik-adik, ini kakak stop share screen ya. Thank you semuanya. Oke. Makasih Kak Monik. Nah, teman-teman, yang tadi udah dicatat? Harus dicatat? Kalau misalnya harus, karena habis ini kita ada sesuatu. No. Nah, yang nggak sempat dicatat mungkin tadi ada yang screenshot atau mungkin lihat di chatnya nih. Tuh, Kak Monik udah berbaik hati itu menulis di chat untuk kalian, teman-teman. Nah, sekarang kita mau masuk ke breakout room. Nah, jadi breakout room ini nanti akan diisi oleh teman-teman yang dibagi grupnya. Nah, untuk breakout room ini nanti teman-teman akan sharing 3 pertanyaan tadi dari Kak Monik, ya. Jadi nanti tugas kakak pembina nanti di dalam breakout room, kami kakak pembina tidak akan ikut campur, tapi kami hanya akan melihat bagaimana teman-teman akan bersharing satu sama dengan yang lainnya, ya. Jadi teman-teman, makanya itu Ciyogi minta kalian mencatat pertanyaannya tadi. Jadi nanti di breakout room, kalian akan melakukan sharing masing-masing dari kalian. Nah, sekarang sebelum kita mulai sharing. Oh, no. Let me go. Ya, kenapa? No. Kenapa? Please no me. Oke, sebelum kita mulai sharing, Ciyogi ada mau kasih satu lagu. Setelah ini kita akan masuk ke dalam sharing. Nah, Kak Vidi tolong dibuat breakout room-nya ya, Kak Vidi ya. Oke, nah. Tolong dibuat breakout room-nya ya. Please don't lead me to the breakout room. Nggak apa-apa. Please don't. Nanti Jose bisa sharing. Apa yang tadi Jose sharingin Kak Monik, Jose bisa sharingin lagi ke teman-teman di dalam satu grupnya, oke? Nah, sekarang kita mau dengerin satu lagu dulu. Nah, setelah mendengar lagu ini, teman-teman refleksi dan juga akan melakukan sharing di dalam grup. Oke? Kami cinta
apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Show-nya jam 12 ya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, teman-teman. Nah, breakout room-nya udah jadi, Kak Vidi? Yep, tinggal aku Jadi, assign. Oke, Mungkin 3 breakout room ya, mungkin ya. boleh? Oke. why not just one breakout room all in Buat one? apa? Oke, Jose, tenang ya. Buat Breakout room apa? bukanlah Forward. sesuatu yang... Oke, Jonathan, tunggu dulu. Jose, breakout room itu bukan sesuatu yang menakutkan. Enggak. Kalian... No, just you want to try group me in one by Oke. Jose, tunggu dulu ya. Tunggu dulu, sabar dulu, sabar. Tenang, tenang. Pokoknya tenang. Oke, nah sekarang breakout room-nya udah di ini. Yep, udah mau Oke, nah diaktifin. sekarang Kak Berarti Vidi boleh bagi. bagi ya, berarti ya. Ya, terserah Kak Vidi, silakan. Siap. Nah, teman-teman nanti klik ya. Nanti Kak Vidi masukin kalian tinggal klik ada kotak tulisannya join breakout room. Oke, no worries. Nanti aku bisa assign langsung kok. Oh, oke. Nah, Bentar ya. ya. Oke, let's see. Nah, teman-teman bisa saling refleksi nanti dan saling sharing dengan teman-teman lainnya di dalam breakout room ini. Kita membagi dalam grup kecil. Mengapa kita membagi, kakak-kakak pembina membagi teman-teman dalam grup-grup kecil? Supaya teman-teman nanti bisa saling sharing. Teman-teman bisa dekat dengan seusia kalian. Apa sih yang sudah saya rasakan? Apa yang sudah kalian alami? Ya, aku aktifin aja ya. Ya, oke, Kak Vidi. Oke, sure. Aku mulai move ya semuanya ya. Teman-teman boleh lihat di breakout room ya. Bisa dipencet di bagian bawah. Oke. Pada pindah ya. Elizabeth, Catherine, Frishy, Angelina, ada yang masalah? Are there any problems? Okay. breakout room in. Hello, everyone. What's up? No one is watch up. Oke, teman-teman kalau misalnya boleh, Ko Vidi mau minta tolong dong, boleh nggak buka kameranya kita untuk discuss pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikasih oleh Cipuan kayak tadi ya. Probably you want to ask about my honey. Not really, not per se, but thank you very much everyone for joining this breakout room. Terima How kasih to join breakout room? Ini udah breakout room ya, Jose? Yeah. Okay. Yep. But where is the honey?
Usually must be honey here. There is no honey, Jose, for now, right? Let's find a honey later on, ya. Oke, teman-teman, jadi perkenalkan nama Koko Vidi dari sekarang Koko lagi di Jogja. Mungkin kita bisa sambil kenal-kenalan nanti juga, tapi hari ini tuh kita bikin breakout room supaya teman-teman bisa free buat nge-share apapun yang teman-teman pikirkan soal pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Di sini udah ada Jonathan, Samuel, Dave, Cleo, Jose, Clarence, Sammy, and also Renatan. No worries, thank you very much for telling me. Thank you udah kasih tahu ya, Renatan. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti bikin nge-crash. Tapi tadi pertanyaannya ada beberapa. Nanti juga ada teman satu mungkin dari grup ini yang mau diminta untuk go back to the main room, kembali ke ruangan utamanya dan juga share teman-teman di sini tadi udah cerita apa. Mungkin any thoughts? Ada yang punya opini tentang pertanyaan tadi? Di sini kan teman-teman udah pada gede semua, bisa discuss yang lebih dalam lah ya. Kau percaya? Jujur aja dari tadi aku nggak begitu dengerin sih. Gitu ya? Nggak fokus. I see. Mungkin Koko rekap sedikit ya. Jadi intinya itu gini teman-teman. Kalau misalnya kita, siapa di sini antara teman-teman yang mau jadi kaya? Oke, I'll try to rephrase the question then. Ada yang mau jadi kaya di sini? Me. I want to be rich of honey. Oke, jadi saya mau beli honey nanti kalau udah kaya. Kalau yang lain, ada yang mau jadi kaya? Ada yang nggak mau jadi kaya nggak? Siapa yang nggak mau punya uang pas sudah gede? Ada? Nggak ada? Atau ada yang, ya? Kalau misalnya, let's say, Dave, kalau misalnya nanti gede, mau jadi kaya nggak? Mau, tapi entar aku mau kasih duit kepada orang miskin. Nah, itu contohnya. That's what I'm thinking. I also will give my mother some money, probably of honey. Bisa pas sudah jadi kaya, maunya bisa kasih ke orang yang miskin, atau mungkin kasih ke mamanya, kayak kata Jose. Exactly. Di sini mungkin teman-teman nggak ada lah ya yang nggak mau jadi kaya. Mungkin Clarence, pas gede mau jadi kaya nggak? Mau punya banyak uang nggak? Sama buat apa? Iya. Mau buat apa kalau udah punya duit banyak? Berbagi. Berbagi juga. Teman-teman di sini kayaknya baik-baik semua ya, mau berbagi dan lain-lain. But let's say, mungkin pertanyaannya karena ditanya di sekolah minggu kali ya. But Jonathan, let's say, Jonathan, kalau misalnya udah gede mau jadi punya uang, mau beli apa? Emas, I guess, untuk emas ya. Jadi bisa investasi pada emas, kalau naik langsung jual. I see. Nah ini mungkin karena teman-teman di sini udah gede, udah ngerti ya Jonathan ngomongnya apa ya. Dan Koko juga, maksudnya Koko juga nggak boleh bohong gitu. Kalau misalnya sekarang kan kebetulan Koko udah kerja dan lain-lain. Of course kita pengen apa gitu ya. Mungkin pas udah gede pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen beli seperti investasi seperti katanya Jonathan. But of course, dalam seperti yang kayak katanya Dave tadi itu, kita udah punya uang, udah punya apa, this is like honest ya. Maksudnya kalau kau sendiri dulu pas kecil pun pasti mikirnya, oh kalau misalnya udah gede mau beli mainan atau mau beli komputer baru. Now I have computer right now. Abis itu kau juga tinggal sendiri. But it's actually not, apa maksudnya ya, having enough actually is already okay. Punya cukup itu juga sebenarnya udah nggak masalah. Yang paling penting itu seperti kata Dave, kata Jose juga, bisa kita berbagi ke sesama. Mungkin Cleo ada pemikiran? Iya. Kalau dari Cleo? Kalau mau beli apa? Kalau misalnya udah gede. Sekarang udah gede sih sebenarnya. Rumah. Rumahnya berapa lantai? 1 atau 2. 1 atau 2 ya. Nah, tapi kalau Cleo ya, kan mau beli rumah 1 atau 2 lantai. Kalau misalnya boleh pilih, mau beli rumah 1 atau 2 lantai atau mau beli rumah yang gede banget kayak, I don't know, like, kayak castle gitu. Kayak apa? What's castle in bahasa? Kayak istana, right? Sorry. Mau beli istana atau kayak rumah 2 lantai? 2 lantai. 2 lantai kan?
Kenapa tuh? Maksudnya kenapa nggak sekalian beli istana aja? Kegedean. Kegedean. Oke. So di sini sebenarnya apa yang kau pengen bilang itu kayak kata Cleo, kadang-kadang ada beberapa hal yang it's just too much, right? Dan seperti yang tadi dilihat dikatain Cimo dikasih tahu tadi itu, sebenarnya Tuhan Yesus tuh bukannya nggak suka kalau misalnya kita kaya, nggak suka kalau misalnya kita punya uang dan lain-lain. Of course, kita sebagai manusia butuh makan kan ya. Mungkin kalau kita semua pasti butuh makan, pengen makan enak, and so on and so forth. Tapi ada at some point di mana too much itu it's just too much. Dan teman-teman tahu tahu kata korupsi nggak teman-teman? Ada yang nggak ngerti korupsi itu apa? Semua ngerti? Mungkin coba Semi, korupsi itu apa kok Semi? Is Semi here? Oke, mungkin Semi lagi away ya. Let's try. Don't know ya. Oke, mungkin Samuel, do you know apa itu korupsi? Iya. Ya, mungkin bisa dibantu nih. Semi nggak tahu artinya korupsi apa. Mungkin bisa dijelasin korupsi itu apa? Suatu perbuatan jahat menggelapkan uang. Menggelapkan uang. Ya, basically itu korupsi itu. Let's say kalau misalnya teman-teman kerja udah dapat gaji, harusnya dapat gajinya itu let's say 5 juta. Tapi teman-teman ngerasa nggak cukup nih. Jadi ambil duit orang lain supaya gaji teman-teman nambah. Jadi let's say jadi 7 juta, 10 juta. Bahkan kalau korupsi itu bisa sampai berpuluh-puluh atau beratus-ratus juta. So seperti yang kata Cleo, sometimes it's just too much. Dan tapi permasalahannya kita harus real. Di dunia ini itu kadang-kadang orang kan yang seperti yang tadi udah dijelaskan, ada yang egonya tinggi. Pengen lebih banyak lagi. Di situ kita mulai punya banyak uang itu bisa bikin kita jadi egois. Punya banyak uang itu bisa bikin kita pengen lebih ngambil yang bukannya hak kita. Clarence, for example. Clarence kelas berapa sekarang? Kelas 7. Kelas berapa? 7. 7 ya. Nah, Clarence, coba kalau misalnya tiba-tiba ada teman yang bilang gini, Clarence, aku boleh nyontek nyontek ujian kamu nggak? Kalau misalnya aku boleh nyontek ujian kamu, aku kasih kamu 50.000 gitu. Clarence mau nggak? Nah, Dave geleng-geleng. Clarence juga nggak mau. Kenapa tuh kalau Clarence? Kenapa nggak mau kalau Clarence? Dikasih 50.000. Kan dapat duit 50.000. Kenapa nggak mau dikasih contek? Bola saya tidak. Let's wait for a bit. Clarence mau jawab atau mungkin ke Jose? Atau belum ada jawaban dari Clarence? Karena nanti nilainya lebih bagus nanti. Oke, nilainya lebih bagus daripada Clarence. Kalau Jose tadi mau bantu jawab gimana? Karena 9. Iya, kalau saya saya yang menyontek atau dia yang menyontek? Dia mau nyontek dan dia mau nyontek dari Jose karena Jose biasanya nilainya bagus. Tapi kalau misalnya Jose kasih nyontek, nanti dia kasih Jose 50.000. Mau nggak terima kayak gitu? Tidak, karena nilai saya akan turun nomor 2 karena juga nilainya bakal turun dan lain-lain ya. Oke. Nilainya sama, bakal banyak seperti Oke. Right, thank you very much Jose udah jawab. Very easy to detect why. First, you can see depend on the score. Ya, dari nilainya ya. Writing, Oke. Ya, thank you Jose udah dijawab. Tadi juga Clarence juga udah jawab. So, mungkin teman-teman kan sekarang mikir seperti ini. Tapi apa yang Tuhan Yesus sebenarnya nggak suka itu bukan teman-teman dapat uang atau teman-teman bisa beli makanan enak atau beli rumah 2 lantai kayak Cleo bilang. Of course Tuhan Yesus mau kita berkecukupan. Tapi kadang-kadang kalau kita udah punya sesuatu,
kita bisa tergoda untuk menjadi egois, kita bisa ambil apa yang bukan hak kita. Kita bisa curi, let's say ada duit yang harusnya kasih ke orang-orang yang membutuhkan, malah kita ambil. Itu yang konsep korupsi yang tadi. Jadi, semakin banyak kita punya uang, itu semakin akan tergiurkan. Menggiurkan, kita akan semakin tempted, kita akan semakin dicobai untuk lebih dikasih, kalau dikasih uang nanti kamu bantu aku gini ngelakuin hal jahat. Nah, itu yang Tuhan Yesus gak suka. Dimana kita udah punya lebih, kita maunya lebih lagi, dan kita nggak mau membantu sesama. Nggak kayak tadi kalau kata Dave kan mau kasih sesama and so on and so forth. So that's one, right? Itu Koko udah mulai tadi pertanyaannya dari yang tadi Cimo dikasih tahu. Jadi gitu ya, Samuel ya tadi. That's the gist of the converse apa? Oh no, tadi itu discussion-nya kayak gitu. Jadi mengenai kenapa kalau misalnya kita udah punya uang, apakah itu hal yang buruk atau enggak, dan sebenarnya apa yang Tuhan Yesus sukain dan apa yang Tuhan Yesus sebenarnya nggak suka kalau kita punya apa dengan harta yang sebenarnya bukan hak kita and so on so forth. Nah tadi itu ada pertanyaan pertama itu yang gimana cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan sih. I don't know. How do you guys do that? Gimana cara teman-teman mendekatkan diri pada Tuhan? Let's go to Jonathan maybe. Cara mendekatkan diri kepada Tuhan biasa Jonathan ngapain? Well, membantu orang di sekitar kita. What else? Lingkungan di sekitar kita. Apalagi? Sering berdoa. Yap. Lakukan 2D, 2K. Oke. Related dengan yang tadi discussion ya. 2D, 2K itu apa sih, Jonathan? Doa, dharma, kurban, kesaksian. Oke. Ngerti artinya setiap dari kata itu enggak? Doa itu ya berbicara dengan Tuhan, dharma itu berbagi dengan orang. Right. Terus kurban itu mengorbankan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Oke. Dan kesaksian itu melihat suatu peristiwa. I see. Melihat suatu peristiwa. Nah, kalau di sini kesaksian itu saksi melihat suatu peristiwa. Tapi kesaksian di sini tuh lebih kayak kita mewartakan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan ke kita, dan kita bikin orang lain juga tahu apa kebaikan dari Tuhan Yesus sendiri. Dengan cara banyak hal, seperti yang kata Dave tadi. Bisa kita kalau udah punya banyak uang ya kita bagi dengan sesama. Kalau kata Jose tadi juga, kalau kita punya uang bisa kasih ke papa mama. Nah itu juga salah satu bentuk dari kesaksian teman-teman. Jadi nggak serta-merta kesaksian harus jadi pastor atau gimana ya. Jadi itu beda banget. Mungkin dari Semi, menurut Semi ada nggak kesulitan Semi kalau misalnya lagi mau mendekatkan diri kepada Tuhan? Kesulitannya itu di mana? Sulitannya dikit lah. Sulitnya dikit, berarti gampang ya mendekatkan diri pada Tuhan ya? Iya. Oh iya, contohnya apa kalau misalnya Semi mendekatkan diri pada Tuhan? Yang gampang? Berdoa lah. Berdoa. Kalau susah, ada nggak sih yang susah tapi? Belum bisa mikirin yang susah sih. Oke. Di sini teman-teman ada yang mikirin yang susah nggak? Ada nggak teman-teman mau mendekatkan diri pada Tuhan tapi susah? Anyway, thank you Semi udah jawab juga tadi, bagus jawabannya. Nggak ada, atau menurut teman-teman semuanya mendekatkan diri pada Tuhan itu gampang? Semuanya ya? Gampang? Kalau gampang kasih thumbs up. Gampang ya? Oke. Very well. So, kalau misalnya dari one take away dari pertanyaan pertama, teman-teman bisa melakukan tadi jawaban dari Jonathan, apa yang bisa dilakukan untuk menaati perintah Tuhan, dan kalau misalnya menurut teman-teman nggak ada yang susah ya. So, next question itu, penting tidak untuk mengikuti Tuhan dengan peduli dengan sesama manusia? So, in this question, sebenarnya lebih gini, teman-teman. Kan kita mau mendekatkan diri pada Tuhan, bisa dengan cara berdoa, dan bisa juga dengan cara baca Alkitab, baca Rosario. But is that it? Gitu, maksudnya kayak apakah itu cukup? Apakah kita juga nggak perlu buat bantu sesama and so on and so forth? What do you guys think? Mungkin ada nggak pertanyaan-pertanyaan seperti ini di teman-teman? Let's say Cleo, what do you think?
Menurut Cleo gimana? Pertanyaannya boleh diulang, Pak? Oh, let's say kita mau mendekatkan diri pada Tuhan bisa dengan banyak cara, seperti bisa aja baca Alkitab, rosario, ke gereja tiap minggu. Itu kalau misalnya kayak gitu doang, apakah cukup atau kita harus kayak ada involve sesama kita juga? What do you think? Doa itu kayak wajib, tapi harus ada kayak yang aksinya juga, kayak bantu orang. That's right. Kenapa tuh? Kenapa harus bantu orang? Why do you think? Kenapa doa itu nggak doa aja gitu atau ke gereja aja nggak cukup? Karena Tuhan ngajarin kita buat bantu orang. Exactly. Jadi kalau misalnya kita doa doang, baca Alkitab doang, tapi nggak bantu orang, itu sama aja kayak kita ini ya, Cleo ya, kayak ya udah ngelakuin tapi kita sebenarnya nggak ngerti kita ngelakuin apa. Padahal Tuhan sendiri nyuruh kita buat bantu sesama, jadi baik, and so on so forth, nggak egois dan lain-lain. So that's actually a very good answer, Cleo. Nah di sini dimana kayak kenapa kita bikin breakout room ini, karena teman-teman kan sekarang udah mulai masuk SD, ada yang udah mau lulus SD, mau masuk SMP, and you guys have this kalian punya pemikiran-pemikiran seperti ini yang mungkin pertanyaan jadi lebih susah dibanding bidayain anak and so on so forth. So feel free banget buat speak up ya teman-teman ya. Dan di sini kita saling sharing, kayak Koko pun sampai sekarang pun masih belajar juga bareng-bareng dengan teman-teman juga. Oke, very good answer Cleo. Jadi itu penting tidak untuk mengikuti Tuhan dengan peduli sesama manusia? Of course penting, karena kalau kita hanya berdoa, hanya pergi ke gereja, that's actually sama aja kayak kita nggak mengerti ya. Oke. Dan maybe the third question itu, apa hal yang sudah dan kamu lakukan untuk meneladani Tuhan dengan peduli sama manusia seperti dharma dan kesaksian? This question is like a bit hard, agak susah. Cuman let's say contohnya dari Clarence, let's say. Clarence tadi udah dengar ya kata Cleo, gak cukup buat hanya berdoa dan juga ke gereja, tapi juga harus membantu sama manusia. Contohnya itu seperti apa Clarence? Kalau dari Clarence sendiri pengalamannya? Membantu orang susah yang hampir susah. Itu gimana tuh cara bantu orang susah? Memberi harta. Memberi harta? Is it? Jonathan, apakah cuma itu doang? Atau Clarence mungkin punya ide lain? Ya, membantu mereka yang lumpuh. Diapain tuh? Oke, mungkin tadi Clarence mau lanjutin membantu sama manusia itu dengan cara seperti apa? Oke, 5 menit lagi kita kembali ke main room. Yap, of course. Boleh, sorry, Clarence tadi tersela. Gimana? Menghibur teman yang sedih. Menghibur teman yang sedih. Yap, of course. That's actually really good, membantu teman yang sedih. Menghibur teman yang sedih. Ada lagi? Dari teman-teman yang lain mungkin? Nggak cuma dari Clarence doang. Ada nggak cara kita bisa membantu sesama manusia? Especially di roda pada yang lumpuh. Oke. So seperti yang tadi kita bahas, kalau misalnya kita udah punya uang dan lain-lain, ya of course kita bisa ke panti asuhan atau mungkin kayak kita bantu teman-teman kita yang mungkin agak kekurangan dan dengan membeli kursi roda. Of course, that's one. Terutama kalau misalnya kita menggunakan kekayaan yang kita dapat itu gak cuma untuk diri kita sendiri, but also untuk membantu sesama manusia. Okay, so actually that's the gist of the discussion today. Itu inti dari diskusi hari ini. Dari teman-teman mengenai diskusi hari ini itu ada pertanyaan yang sebenarnya teman-teman mau nanya nggak? Pertanyaan susah yang menurut teman-teman, oh ini I have this question, and so on so forth. Nggak ada atau semuanya udah clear? Oh clear ya? Tadi Dave juga udah anggutin kepala. So okay, that's good. If that's good, actually we still have, kita masih punya sekitar 2-3 menit lagi. Teman-teman ada pertanyaan yang teman-teman mau nanya nggak? Semi, do you have any question?
Ada pertanyaan nggak Samuel? Atau Samuel atau Semi? Samuel ada 2 ya? Sebentar. Oh ya, all good. Mau nge-scan. Ya. Lagi mau masuk mall ya? Oke, chill. Any questions from you guys? Tentang apapun. Bisa tentang diskusi hari ini, bisa tentang yang lain-lain. None? Oke, then let's pick one of us. Di sini teman-teman ada yang mau merepresentasikan tim ini nggak untuk nge-report, untuk mempresentasikan tadi itu kita udah bahas apa aja di discussion ini. Mungkin ada yang berani mau volunteer? What? Nanti pas kita balik ke main room ya, kita ada salah satu dari kita yang kasih tahu nih, tadi kita belajarnya apa dari discussion hari ini. Dari I don't know, Clarence, do you want to do it? No. No? No or yes? No. No ya? Oke, mungkin Clarence masih malu. Why not though? Injilnya tuh kalau nggak salah Markus 10 ayat 10 gitu, sampai ayat 30. Yeah, but it's not about Injilnya sendiri sih, tapi kita pengen lebih apa yang kita pelajari. Seperti tadi Cleo ngomong lah, maksudnya kita baca Alkitab, oke, tadi kita udah baca, but do we actually, kita sebenarnya ngerti nggak sih apa yang kita baca tadi, apa yang diajarkan tadi, dan nggak cuma sampai situ doang, kita ngomong kayak gini juga belum. Gue rasa ngerti sih, tapi nggak bisa pikirin kesimpulannya aja. Oke. No worries. Mungkin dari tadi Clarence nggak mau ya? Cleo nggak mau. Clarence mau nggak? Buat ngesimpulin tadi, nanti kalau kita udah balik ke room utamanya. Nggak mau kok. Nggak mau. Tadi Cleo nggak mau, Clarence nggak mau. Jadi siapa yang mau dong? Ada yang mau? Jonathan maybe. Jonathan, boleh ya? Bantu untuk summarize ya nanti ya. Oke. Sounds good? Oke, I think that's it actually teman-teman. Nanti mungkin kita balik ke main room ya. Lalu nanti kita akan simpulkan, and I really appreciate teman-teman, terima kasih banget udah mau nge-sharing ya discussion ini, karena mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan susah lainnya, boleh feel free buat ditanyakan nanti di session-session selanjutnya. Oke, I'll close di breakout room ya. Oke, ini 1 menit lagi. Boleh teman-teman balik ke main room-nya juga. Oke. Karen. Hai Karen. Oke, udah mulai pada balik ya dari breakout room ya. Nah, sekarang mulai balik semua. Tinggal grupnya siapa? Masih ada grup lain yang belum balik ya, Kopi dia. Yep, I think so. Atau udah semuanya ya? Let's see. Udah di close sih. Udah. Oh, udah ya? Udah di close. Ya, Oke. otomatis balik lagi setelah 60 detik tadi. Oke, kalau teman-teman sudah pada balik semua. Nah, sebentar. Ciogi akan kasih 1 lagu. Karena setelah ini kita akan refleksi dan nanti Ciogi akan minta siapa yang mau untuk merangkum semua sharing teman-teman yang sudah lakukan di breakout room tadi ya. Oke. Well, saya bisa bantu. Nanti ya, tunggu ya Jonathan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, teman-teman. Iya. Bagaimana? Tadi waktu di breakout room, kakak-kakak pembina gimana nih teman-teman kita? Pada oke-oke nggak sharingnya? Oke, Ci. Oke banget sih, Ci. Oke. Oke. Nah, sekarang Yogi mau nanya. Nah, sekarang kita ke Cimaria dulu kali ya. Cimaria. Cimaria. I'm in. Tapi I'm in. Oke, Cimaria. Wait. Oke. Oke, Cimaria. Ya. Mau masuk gamenya dulu. Sebentar. Ya. Oke. Thank you. Cimaria. Nah, ya. Silakan Cimaria. Oke, teman-teman. Tadi kan udah sharing kan, ya kan? Tadi udah sharing, udah dengerin firman ya. Udah itu Kikyu. Itu Kikyu. Nah, jadi tadi kan udah ada ketua selnya kan? Siapa ketua selnya? Coba tunjuk tangan. Yang merupakan ketua sel coba kasih jempolnya sekarang atau raise hand. Atau raise hand. Halo Kyo. Atau raise hand sekarang. Iya. Teman-teman tadi yang sudah ditunjuk jadi ketuanya. Jonathan boleh? Mana di raise hand semua? Yuk. Pakai raise hand emojinya. Just raise your hand, Jonathan. Yeah. Di rumah. Oke, udah semua? Kita enggak gitu. Catherine boleh, Catherine. Safe mana itu? Safe, raise hand Safe. Wasembada. Nah, ya. Oke. Udah? Udah, Ci. Dari grup udah. Sekarang Cici minta tolong, Monik boleh share lagi, share slide-nya lagi yang tadi tiga pertanyaan tersebut. 3 pertanyaannya tadi di-share lagi. Total ada kan, Lan?
Nah, udah di-share. Sekarang kan kurang 4 menit nih. Bisa nggak? Sorry, berarti kita doa malaikat Tuhan dulu kali ya, biar jangan ke-skip ya sharingnya ya. Sorry ya. Yuk, boleh malaikat Tuhan dulu. Oke, Ya, malaikat Tuhan saya dulu ya. pengen yang doa. Oke, boleh. Jonathan apa Renatan nih? Jonathan. Oke, boleh. Di-share screen-nya ya sama Ciogi ya. 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 Oke, ditunggu. Ya, silakan. Maria diberi kabar oleh Sebut tanda salib teman-teman, dulu. mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami yang Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Lanjut. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah nama rahmat-Mu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebablah Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, makasih Jonathan. Sama Renata. Oke. Yang itu yang Maria. Thank you Jonathan. Ya, sekarang yang tadi jadi ketua selnya. Ini kan ada pertanyaan refleksinya nih, ada 3 pertanyaan, ya kan? Nah, 3 pertanyaan ini coba yang masing-masing ketua sel itu sharing, ya. Ada berapa grup tadi? Ada berapa sel? Nanti sharing, bikin conclusion atau kesimpulan dari semua sharing teman-teman kalian, ya. Juru bicaranya siapa? Sekarang bergiliran, boleh sharing mulai dari siapa? Mulai dari grup yang mana? Kalau keluar pelumpang, kalau di keluar pasang ular, Pak. Ayo, siapa? Jauh Bang situ. Yeah, let's try with Save. Save boleh? Pertama. Oke, Save, boleh. Ada, pelumpang. Ya, Boleh di-conclude, Save? setuju. Pengalamannya ketika misa dan sudah bosan jadi tidak fokus ke misanya. Dan? Penting atau tidak mengikuti Tuhan sangat penting. Apa hal yang sudah kamu lakukan untuk meladani Tuhan dengan peduli dan kepada sesama seperti dharma dan kesaksian? Biasanya tiap tahun, tiap kelas itu diberi celengan. Celengannya itu harus diisi. Jika sudah tanggalnya diambil celengannya, nanti uang dari celengannya dibeli untuk sembako dan diberi ke orang-orang yang membutuhkan. Woi, bagus banget dari pembahasan dari timnya Save ya. Oke, back to Maria. Oke,
Safe, itu ada berapa grup sih tadi, Vidi? Ada 3 di grup, Ci. Oh, 3 grup ya. Oke, grup yang kedua boleh sharing. Boleh Grup dari yang kedua boleh sharing. Catherine. Nomor 1, kita semua setuju. Pengalamannya ada orang yang beberapa kurang motivasi untuk berdoa dan baca Alkitab. Nomor 2, sangat penting. Terus nomor 3, ada banyak yang suka menyumbang mainan dari masa kecil. Okay, very good discussion ya. Back to Maria again. Oke, thank you. Bagus banget ya. Tadi namanya siapa? Siapa? Catherine tadi. Catherine ya. Catherine, Oh, Catherine ya. yeah. Oke ya. Oke, sekarang next yang the last ya. Last group ya. Jonathan? Iya. Go ahead. Oke. Nah, nomor 1, saya setuju bahwa saya harus menaati perintah Tuhan seperti doa dan kurban. Cerita dan bercerita pengalaman dan kesulitan saya adalah tidak ada perasaan yang tidak ingin melepaskan sesuatu yang penting untuk mendonasi ke panti asuhan dan tidak bisa melepaskan sesuatu saja. Nomor 2, kita itu penting untuk mengikuti Tuhan yang sangat peduli kepada sesama manusia karena kita bisa menguntungkan satu sesama lain karena sebuah chain reaction yang namanya butterfly effect. Nomor 3, apa hal yang sudah saya dan akan saya lakukan untuk meneladani Tuhan dengan peduli dengan sesama adalah melakukan 2D dan 2K dan mendonasi kepada orang-orang yang miskin dan terlibat pada suatu bencana. Okay, very nice, Jonathan. Back to Maria. Oh, oke. Bagus buat semua sharingnya, teman-teman, untuk saling menguatkan dalam sharing ini. Yang mana? Kiri, untuk lebih dalam lagi. No, biru. Oke, thank you banget udah sharing ya semuanya teman-teman. Grupnya semua bagus banget dari grup 1, 2, 3 yang udah direpresentasikan oleh tadi Safe, Catherine, dan juga Jonathan. I believe tadi pembahasannya lebih dalam daripada itu, tapi karena sudah summary-nya, I think that's it ya for the game ya. Nanti mungkin kira-kira ini hadiahnya gimana, Coach Maria atau Yogi? Ada hadiah nggak tuh untuk game-game ini? Hadiahnya nanti ada ya. Hadiahnya nanti itu satu grup tadi Cici putuskan. Itu grupnya Catherine siapa aja ya? Boleh raise hand yang grupnya Catherine? Nanti mungkin ada Evelyn, ada Fiona, ada Furici. Iya, aku udah catat. Oke, kalau udah catat nggak apa-apa. Thank you. Thank you banget semuanya. It's very good semuanya, semua grupnya itu bagus-bagus pembahasannya. Cuman kan kalau karena ini game nanti ada pemilihan satu doang, tapi semuanya udah bagus-bagus kok. Ya kan, Cimaria ya? Setuju banget, Vidi. Semuanya bagus. Yeah. Semuanya nggak bagus ya. Tapi otoritas kita semua nanti lihat. Ya Catherine itu mungkin beda daripada yang lain karena Cici lihat kalau dari grupnya Catherine itu bukannya sharing saya, tapi sharing keseluruhan ya. Ya, jadi teman-temannya sharing apa, dia kayak seakan-akan dia itu seperti membuat kesimpulan. Itu yang Cici mau, bukannya sharing aku ya. Bukannya aku melakukan apa, tapi aku menceritakan kembali apa yang di-sharingkan teman-temanku dan aku ya. Mungkin kalau Cici Maria salah, mohon dimaafkan ya. Jadi, tapi kalau Cici Maria mendengarkan, sepertinya Catherine itu menceritakan keseluruhan. Beberapa temannya juga sharing mirip dengan dia. Oke? Jadi, grupnya Catherine yang akan mendapatkan hadiah nanti dicatat oleh Cimonik dan akan dihubungi oleh Ciyogi, oleh Miss Yogi ya. Oke.
Terima kasih semuanya. Sekarang Cici Maria kembalikan kepada Ciyogi. Thank you untuk hari ini. Oke, makasih Ci Maria. Oke. Makasih Ci Maria. Nah, games-nya kali ini sedikit berbeda, tapi menarik ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita kakak-kakak bisa mendengarkan nih sharingnya teman-teman secara langsung, apa yang sudah teman-teman lakukan, apa yang sudah teman-teman alami, dan itu tuh benar-benar membuat kita sebagai kakak-kakak pembina tuh merasa takjub. Wah, ternyata teman-teman benar-benar remaja misioner. Wah, maaf ya agak sedikit keselip. Nah, sekarang sebentar lagi kita mau tutup. Ada pengumuman mungkin Ci Maria? Mungkin pengumumannya kita akan bertemu 2 minggu lagi. Nanti akan ada flyernya 2 minggu lagi itu tanggal 24 Oktober ya. Nah, nanti teman-teman lihat ada pengumumannya lagi ya untuk brosurnya. Oke, nah sekarang sebelum kita tutup dalam doa, Ciyogi akan bagi satu lagu. Ada yang tahu bulan ini, bulan Oktober, kita memperingati apa? Bulan Rosario. Bulan Rosario. Betul. Nah, teman-teman masih ingat. Karena bulan ini kita memperingati bulan Rosario, mari kita nyanyikan satu lagu. Lagu Ave Maria. Oke? Ini dia. Yang bisa lagunya nanti ikut nyanyi aja ya. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Perawan Maria, molek bestari, bermandi cahaya kemilau indah. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Oke. Nah, itu tadi kita sudah nyanyikan lagu ya. Boring song. Iya, Jose. Kita Funny song is better. memperingati, tunggu ya Jose, bulan Oktober ini memperingati bulan Rosario. Ada yang teman-teman Rosario di rumah? Mungkin Rosario, oh Dev udah kasih tangannya, jempolnya. Good Dev. Nah, kalian bisa ikut Rosario bersama mama papa ya. Oh, Catherine juga. Wah, bagus Catherine. Nah, kalian bisa ikut Rosario bersama mama ya.
Oke, ya makasih Catherine. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa. Teman-teman, siapa yang mau mimpin doa penutup? Saya. Saya, Jonathan apa Ray? Oh, Jonathan. Oke, Jonathan, silahkan. Oke, di-share gak kali ini? Enggak. Kali ini doanya spontan. Oke. Siap ya, Jonathan? Oke, tunggu. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami akan selesai BIR dan akan makannya. Tuhan, berkatilah dan lindungilah kami selama hari ini dan agar kami bisa berlanjut ke besok hari besoknya ya Tuhan. Tuhan juga semoga makanan kita sehat dan bergizi ya Tuhan. Lindungilah juga orang-orang yang kami cintai, papa mama kami, nenek kami, saudara-saudara kami, sepupu kami, paman bibi kami, dan orang lain yang kami cintai ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan menyelesaikan BIR ini. Kami akan serahkan diri kami sepenuhnya dalam diri kami sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Sang Juru Selamat yang hidup dan berkuasa dari dulu, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, wah, makasih banget Jonathan. Terima kasih karena luar biasa mencoba untuk berdoa spontan, padahal disuruh dadakan. Bagus Jonathan, good. Terima kasih. Nah, teman-teman juga nanti kalau sewaktu-waktu kakak pembinanya, siapa yang mau doa pembuka, siapa mau doa penutup, nggak apa-apa, nggak usah gugup. Ya, dicoba. Kita semua di sini sama-sama belajar untuk berdoa spontan. Oke ya teman-teman? Nah, sekarang kita mau tutup Zoom-nya. Terima kasih teman-teman sudah datang. Jangan lupa ikut Bina Iman Remaja lagi nanti 2 minggu mendatang. Nanti akan ada flyernya lagi. Oke ya? 24 Oktober. Iya, Cimaria udah kasih tanda. 24 Oktober. Oke. Beneran? 25. Enggak, maksud aku minggu kedua dan minggu keempat, bukan tanggal 24. Emang bener 24? Iya, pas banget deh. Iya, beneran? Ya, troll. Oh iya? Iya. Keren. Ya, troll. Good. Oke, nah teman-teman, sampai jumpa ya 2 minggu lagi. Thank you semuanya, bye-bye. Bye Kak, terima kasih semua. Dev, Bye. Bye. Bye-bye Jonathan, bye Evelyn, bye Semi, bye Elizabeth. Bye Elizabeth, lucu amat rambutnya. Bye Samuel. Terima kasih. Bye, Samuel Renata. lagi di mana tuh Samuel? Bye. Kayak lagi di luar. Samuel kayak udah anak gede. Udah Terima selesai ya, kasih. Ci? Lagi jalan-jalan bisa ikut. Udah selesai. Sayang. Kamu Ya. dari mana? Ya Kamu lagi udah, di mana? bye, Ci. Kamu lagi di mana? Lagi di IKEA. Oh IKEA. Belanja apa? IKEA mana? Yang di Alam Sutra. Oh, jauh keren juga. sini. Oh. Oke, have fun, Samuel. Oh iya, have fun. Bye-bye. Bye. Jangan lupa ada gajah di IKEA, bisa dibeli. Lucu. Oke, Dadah. dadah. Bye-bye Kak, terima kasih Bye, Kak. Dev. Bye-bye, Dev. Ya, bye-bye. Bye. Bye, Semi. Semi. Bye, Semi. Oh, Semi udah keluar. Oke, bye, Dev. Oke. Vidi kayak ini ya, kayak
kayak DJ. Iya. Ya, thank you teman-teman untuk pelayanannya hari ini ya. Untuk Monik, thank you banget. Tadi Cici dengerin, bagus. Cici nangkep kok apa yang kamu tanya kepada Ciyogi. Bikin slide screen ayat-ayatnya dari mana Ciyogi. Jadi kamu ambil bener di web, terus kamu copas aja, kamu bikin di slide PPT sendiri dengan gayanya kamu. Seperti itu. Jadi tulisannya agak lebih besar gitu. Jadi cuma Ciyogi tadi karena kamu nanya cepat-cepat, jadi dia juga jadi agak-agak nge-clash. Nggak langsung bisa jawab ya, tapi udah mepet banget, nggak apa-apa. Nanti next bagus. Untuk pemula, menurut Cici sih, Monik bagus banget ya. Cuman terus ya dari artikulasi juga oke, semuanya oke, bisa diperdalam lagi. Untuk pertanyaan sharingnya, ya agak lumayan oke, berkesinambungan boleh. Pokoknya overall bagus ya. Jadi nanti Cici akan kasih kesempatan berkali-kali lagi supaya lebih ini lagi. Nah, lagi mau nungguin kesempatan buat Vidi nih. Vidi baru sekali. Gitu loh. Next to next week bisa nggak Vidi? Kira-kira? Operator sih, nggak apa sih. Kenapa operatornya? Aku bisa kok jadi operator, Vidi. Daripada kamu operator terus, mendingan tuh ganti. Nggak. Aman operator. Ganti. Udah aman. Aman operator, oke. Ya udah, oke. Sekarang dari teman-teman yang lain, apakah ada masukan buat Monik? Boleh, silakan biar Monik bisa growing up lagi. Yogi, Vidi? Gue sih udah oke. Oh, good. Sip, Monik. Bagus. Vidi? Dari aku all good sih. Cuman nggak tahu ya. Ini mungkin tambahan aja. Ini keseluruhannya, I guess buat kita semua. Kayak pas kita ngomong sama anak-anak di Bina Remaja ini, apakah masih perlu ngomong dengan cara yang kayak kita ngomong ke anak kecil atau kayak ngomong ke orang dewasa sih? Itu yang bikin beda. Tadi aku nyoba di sub discussion di breakout room karena aku cuma ngomongnya kayak kita ngomong ini, bukan kayak kan kalau kita ngomong anak peer biasa kayak ngomong sama anak bia gitu loh. Ya teman-teman gitu-gitu, adik-adik gitu-gitu kayak anak-anak bia gitu. Apakah kita perlu masih kayak gitu atau kita ngomongnya kayak secara biasa yang lebih dewasa? Itu Mas. Oh iya, masih record. Sorry. Aku stop dulu recording.